Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lo Sejeri. Weh, gimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian sudah semangat kan? Udah pada makan belum? Kalau Lo Sejeri tadi, sudah dong. Nah, kita udah siap kan untuk masuk ke dalam sekolah minggu kita? Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyi dulu ya, biar kita lebih semangat, oke? Ada satu lagu nih, bilang kita itu istimewa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya anak-anak Tuhan yang istimewa. Kita naikkan lagu ini ya. Aku istimewa. Yuk, sama-sama bangkit berdiri. Tepuk tangannya. Ikutin gerakan Lo Sejeri ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus. Yeay, kita istimewa bukan karena kita dibeli dengan emas dan perak. Karena emas dan perak ada harganya, tapi kita dibeli dengan darah Yesus yang tidak ada harganya. Oleh sebab itu, jangan sedih, kita harus tetap sukacita, oke? Lo Sejeri mengajak kita nih, yel-yel dulu. Sukacita, masih ingat? Kita ambil, hop, tarik ke dalam dada kita, terus lemparkan ke Lo Sejeri ya. Hahaha, oke. Tarik lagi ya. Sukacita, hop, set, lemparkan ke Lo Sejeri. Hahaha. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk lebih dalam sekolah minggu kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami pada hari ini, dan memberikan kami kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk makanan yang Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh kami, kesehatan kami boleh bergerak dengan aktif, kami boleh mendengarkan kembali akan sekolah minggu, beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kasih yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lo Sejeri pengen ngajak kita nih naikin satu lagu lagi. Lo Sejeri pengen kita buat gerakan, kita aktifkan tangan kita aktifkan kaki kita, dan kita aktifkan perut kita, seluruh badan kita, oke? Kita naikkan lagu, tanganku ke depan, tanganku ke belakang.
tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kepala ya. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Perut, perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke, sekarang kita gabungin semuanya ya. Tangan, kaki, pala, perut. Nanti kita akan nyanyi gabungin semua, oke? Tanganku ke depan, palaku ke depan, perutku ke samping. Stop. Oke. Apakah kalian sudah berposisi sama seperti lo sejari? Sudah? Masih tahan? Oke. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Lagi. Palaku ke depan, kakiku diangkat, tanganku ke atas. Stop. Ayo, siapa yang masih tahan? Aduh, mulai bimbang, mulai goyang-goyang. Lo sejari, tolong. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke. Ya, kita bersyukur ya, punya tangan, punya kaki, punya perut, dan punya kepala. Semuanya diciptakan Tuhan dengan sempurna, dan semuanya karena kasih Tuhan. Nah, kadang kita itu masih rasa takut. Takut kan? Takut nggak naik kelas, takut makannya dikit, takut nggak bisa beli snack, nggak bisa beli mainan, dan banyak sekali kekhawatiran, ketakutan dalam hati kita. Tapi firman Tuhan yang nanti akan kita dengar mengingatkan kita kembali nih, supaya kita jangan takut, karena kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan. Oke, kita persiapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, yuk sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap boleh angkat tangannya. Yeay, semua sudah siap ya. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat memuji Tuhan, dapat menyanyi dengan baik. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau menolong supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sepanjang minggu ini kalian sudah menikmati banyak pertolongan Tuhan dong. Boleh tahu nggak? Losa boleh tahu nggak kira-kira kalian sudah mengalami pertolongan Tuhan apa saja minggu ini? Ada yang mau coba jawab? Apa misalnya? Mungkin ketika kalian sekolah, ya Tuhan menolong kalian. Ketika kalian bermain, Tuhan juga menolong. Bahkan Tuhan juga menolong mama papa. Tuhan menolong kalian mungkin ketika kalian mulai sakit, mungkin sesekali badannya panas karena mungkin kecapean, Tuhan juga bisa menolong. Ada banyak pertolongan Tuhan ya. Bahkan Tuhan itu juga menyediakan makanan, minuman lewat mama papa. Tuhan juga memberikan matahari di luar sana. Dia memberikan kita udara yang baik untuk kita hirup dan dia memberikan kita kesehatan. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik. Dia sudah memberikan banyak sekali pertolongannya buat kita. Nah, adik-adik, tahukah kalian kalau pada zaman dulu, pada zaman Paulus, ketika Paulus hidup, Paulus juga adalah seseorang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan loh. Mau tahu ceritanya? Siap dengarkan ceritanya? Oke. Nah, Rasul Paulus, siapa yang ingat cerita tentang Rasul Paulus? Rasul Paulus itu siapa sih? Iya, Rasul Paulus itu adalah seseorang yang bertobat. Dia dulunya adalah seorang yang jahat, tapi kemudian dia bertobat dan setelah bertobat dia menjadi orang yang sayang sekali sama Tuhan. Dia adalah seorang yang suka sekali menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang. Dia adalah seorang yang suka sekali memberitakan Injil, suka menceritakan tentang Yesus, suka menceritakan firman Tuhan kepada orang banyak. Nah, ternyata dalam perjalanan Paulus ketika dia menceritakan firman Tuhan kepada orang banyak, ternyata Paulus mendapatkan tantangan. Paulus juga mendapatkan kesulitan-kesulitan loh. Lalu kesulitan seperti apa yang kira-kira Paulus hadapi? Suatu hari, tahukah kalian, suatu hari ada sekelompok orang. Orangnya tidak sedikit loh, orangnya kira-kira ada 40 orang. Ada berapa? 40 orang ya. Ada sekitar 40 orang, mereka membuat rencana jahat. Mereka tidak suka kepada Paulus, mereka benci dengan Paulus. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Paulus. Supaya apa? Supaya Paulus berhenti, supaya Paulus tidak lagi menceritakan tentang Yesus, supaya Paulus tidak lagi menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang banyak. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Rencana apa yang mereka buat? Nah, suatu hari mereka berkumpul dalam sebuah ruangan, lalu mereka berbisik-bisik, mereka ngobrol-ngobrol, kira-kira mereka mau bikin rencana apa? Bikin rencana apa ya kira-kira? Bagaimana caranya supaya kita bisa menangkap Paulus? Nah, mereka bikin rencana nih. Mereka memikirkan ide apa yang mereka bisa dapatkan ya supaya mereka bisa menangkap Paulus. Oh iya, Paulus itu kan dia sedang dilindungi. Paulus itu sekarang dia sedang dijaga, Paulus itu sedang ditaruh di dalam satu rumah, dalam satu ruangan. Nah, rumah itu atau ruangan itu tuh dijaga sama kepala pasukan sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke ruangan itu. Apalagi mau berbuat jahat kepada Paulus. Tidak ada seorang pun yang bisa. Paulus dijaga baik-baik oleh pasukan-pasukan itu. Nah, mereka berpikir bagaimana supaya kita bisa masuk ke sana dan kita bisa menangkap Paulus, kita bisa membunuh Paulus. Nah, tapi setelah dipikir-pikir mereka nggak dapat ide untuk supaya mereka bisa masuk ke ruangan itu. Karena ruangannya benar-benar dijaga dengan baik. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk untuk berbuat jahat kepada Paulus. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya, aku dapat ide, kata mereka. Aku dapat ide. Idenya gimana? Nah, mereka kumpul nih.
bagaimana kalau kita berbohong saja? Maksudnya berbohong gimana? Kita suruh saja pasukan-pasukan itu membawa Paulus keluar. Bilang aja ada pertemuan kecil. Bawa Paulus ke pertemuan kecil itu. Karena pertemuan kecilnya penting banget. Paulus mesti ikut ke pertemuan itu. Oke, ini pasti rencana ini akan berhasil. Kita pasti bisa menangkap Paulus. Akhirnya mereka pergi. Beberapa orang dari 40 ini mereka pergi, mereka berencana untuk melakukan kejahatan. Mereka berencana untuk menangkap Paulus dengan cara itu. Caranya gimana? Kalau Paulus nanti diajak keluar dari ruangan itu, kan Paulus nih pasti akan menempuh perjalanan nih untuk ke pertemuan itu. Nah, mereka rencananya akan mencegah Paulus di jalan. Ketika Paulus sedang di jalan menuju pertemuan itu, mereka berencana akan menangkap Paulus. Mereka sudah siap-siap nih berjaga. Kalau Paulus keluar dari ruangan itu, Paulus langsung ditangkap oleh mereka. Nah, mereka pikir rencana mereka akan berhasil nih adik-adik. Tapi mereka lupa ada Tuhan yang tahu apa-apa yang mereka rencanakan. Mereka pikir tidak ada orang yang tahu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa kalau kita punya rencana ini untuk menangkap Paulus. Tapi apakah tidak ada orang yang tahu? Ada. Ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang hidup yang tahu segala rencana jahat mereka. Dan Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan mereka menyakiti Paulus, apalagi membunuh Paulus. Apa yang Tuhan lakukan? Akhirnya Tuhan memakai seorang anak kecil. Anak kecil ini kebetulan adalah keponakan Paulus. Tuhan memakai anak kecil ini untuk menolong Paulus. Bagaimana caranya? Ya, anak kecil ini adalah anak yang tahu mengenai rencana jahat 40 orang tadi. Tuhan memakai anak ini supaya bisa menolong Paulus. Kemudian anak ini pergi menemui Paulus, ya. Dia menemui penjaga-penjaga itu dan menemui Paulus. Apa yang anak ini katakan kepada Paulus? Dia bilang, "Paman, aku mau kasih tahu satu rahasia." Rahasia apa? Aku mau kasih tahu kalau ada orang-orang yang berencana berbuat jahat. Mereka ingin membunuh paman. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka akan menyuruh pasukan-pasukan yang menjaga paman untuk pergi mengajak paman ke satu pertemuan, supaya nanti kalau paman pergi ke pertemuan itu, paman bisa dicegah di jalan. Mereka akan menangkap paman. Itu adalah rencana jahat mereka, paman. Akhirnya, "Aku takut, paman. Aku takut kalau mereka akan berbuat jahat kepada paman." Akhirnya apa yang terjadi? Paulus elus-elus pundak anak ini. Lalu dia bilang, "Tenang ya, tenang. Terima kasih karena kamu sudah jadi anak yang hebat. Kamu anak yang berani menyatakan kebenaran. Kamu anak yang berani menolong orang lain. Kamu seorang anak yang hebat," katanya. "Iya paman, aku takut kalau paman akan dibunuh oleh mereka." Nah, sekarang bolehkah paman minta kamu untuk melakukan satu hal lagi? Kira-kira apa paman? Sekarang tolong kamu pergi kepada pasukan-pasukan yang ada di luar ruangan ini yang menjaga paman. Beritahu kepada mereka mengenai rencana ini. Supaya apa? Supaya mereka tidak pergi membawa paman keluar untuk pertemuan itu. Akhirnya, "Baik paman, saya akan melaporkan hal ini kepada pasukan-pasukan yang menjaga paman." Akhirnya, "Oke paman, saya permisi dulu ya." Nah, akhirnya anak kecil ini dia keluar dari ruangan itu, meninggalkan Paulus, dan dia bertemu dengan pasukan-pasukan yang menjaga Paulus. Dia kasih tahu kepada pasukan-pasukan itu, "Pasukan, saya ingin memberitahu satu rahasia." Pasukannya heran, "Rahasia apa, Dek? Rahasia apa yang kamu ingin beritahu?" Sini aku bisikin," katanya. "Pasukan, kalian jangan membawa
paman Paulus pergi keluar ya karena ada orang-orang yang berencana jahat. Kalau kalian membawa Rasul Paulus keluar, mereka akan menyergap Paulus. Mereka akan menangkap Paulus ketika Paulus di jalan. Jangan dibawa keluar ya. Akhirnya, oke, kami tidak akan membawa Paulus keluar dari ruangan ini. Kamu tenang ya, Paulus, pamanmu Paulus tidak akan dijahatin orang. Orang-orang itu tidak akan berhasil untuk menangkap pamanmu. Kami akan menjaganya di sini. Terima kasih ya sudah memberitahukan kabar ini kepada kami. Akhirnya, iya, tolong jaga pamanku ya, katanya. Tolong jaga pamanku ya Paulus, katanya. Tolong supaya pamanku tidak dijahatin sama orang-orang itu. Tolong jaga pamanku, katanya. Baik, kamu tenang ya. Kami akan menjaga pamanmu di sini. Pamanmu akan tetap dalam keadaan aman. Kami akan menjaganya dengan baik di sini. Akhirnya, terima kasih. Akhirnya anak ini keluar. Dan pasukan ini tidak jadi membawa Paulus ke pertemuan kecil itu. Itu artinya apa? Paulus tidak perlu keluar rumah. Paulus tetap ada di dalam rumah dan tetap dalam penjagaan pasukan-pasukan itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang 40 tadi? Mereka gagal untuk membunuh Paulus. Mereka padahal sudah siap-siap nih di jalan untuk kalau sampai Paulus keluar mereka langsung bisa tangkap. Tapi ternyata mereka gagal karena Paulus tidak jadi untuk pergi ke pertemuan itu. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong Paulus. Tuhan menolong Paulus lewat siapa? Lewat seorang anak kecil yang adalah keponakan Paulus sendiri. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bagaimana Allah kita itu Allah yang Maha Tahu ya. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dia tahu rencana jahat manusia, bahkan dia tahu bagaimana kehidupan kita dan apa yang kita alami. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Sekalipun kita sebagai umat Tuhan, kita mengalami kesulitan, kita sedang bersedih, kita sedang takut. Apakah Allah tahu? Ya, Allah tahu. Dan Allah yang menolong Paulus juga adalah Allah yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang senantiasa menjaga dan menolong kita semua. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita boleh belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat yang bisa menjaga melindungi kita. Menjaga melindungi kita ketika kita di rumah, ketika kita sekolah, ketika kita lagi di mall, ketika kita lagi di luar rumah dan di mana saja. Sehingga kita tidak perlu takut. Ada Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Nah, ketika kita takut, apa yang kita lakukan? Kita dapat berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tahukah kalian bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk menolong kita juga loh. Mungkin Tuhan memakai mama papa, Tuhan juga bisa memakai teman-teman atau lose-lose atau siapapun yang ada di sekitar kita untuk juga menjaga dan melindungi kita. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama belajar supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak takut lagi sebab kita punya Tuhan yang sanggup menjaga melindungi kita. Yuk kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi kita semua. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan yang adalah penjaga, penolong, Tuhan yang melindungi kami. Tolong Tuhan supaya kami boleh tetap berharap kepada Tuhan. Kami boleh tetap mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih buat cerita hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua supaya kami boleh terus percaya hanya kepada Tuhan yang sanggup menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sudah dengarkan firman Tuhan kan? Kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki Allah yang dapat kita andalkan. Oke, jadi kita jangan khawatir, kita jangan takut, kita tetap percaya kepada Tuhan. Oke, sebelum kita naikkan satu lagu, Lose Jerry ingin mengajak kita yel-yel GKTB Tani kita. Oke, yel-yel GKTB Tani Kids. Masih ingat kan? Oke, yuk bangkit berdiri.
Sudah siap? Oke. Lalu saya akan sebut GKT Bethany Kids. Kalian jawab? Iya benar. Doa yes, firman oke. GKT Bethany Kids, Allahku baik. Doa yes, firman oke. Sekali lagi. GKT Bethany Kids, Allahku baik. Doa yes, firman oke. Kita akan menaikkan satu lagu, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita diingatkan lagi dengan lagu ini bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah hilang untuk kita. Oke? Jangan takut. Yuk kita tutup dalam doa. Kita akhiri sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami mengikuti acara sekolah minggu dari awal sampai selesai. Kami bersyukur kalau kami boleh menyanyi, memuji Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan dapat tolong kami untuk tetap tidak khawatir, tidak takut, karena kami memiliki Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk tetap hadir di sekolah minggu kami online lewat YouTube. Tuhan kiranya tetap memberikan kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.